Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di topik kuliah pada siang hari ini. Kita akan membahas tentang evidence-based clinical discussion making and scope of the practice. Di sini nanti kita akan membahas tentang evidence-based yang digunakan dalam mendiskusikan untuk praktek bidanan. Pertama kita bahas dulu bagaimana sejarah evidence base ini berdasar pada menstandarkan praktik profesi dokter atau tenaga kesehatan, kemudian mengeliminasi praktik yang tidak layak, mendukung praktik yang baik, meminimalkan biaya dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Sehingga kita akan menemukan evidence base praktisnya. Definisi di sini menurut para ahli yaitu penggunaan bukti untuk mendukung dalam pengambilan keputusan di layanan kesehatan. Ini menurut Greenberg di tahun 2006. Kemudian menurut Melnick adalah penggunaan bukti eksternal, bukti internal, serta manfaat dan keinginan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan di layanan kesehatan. Di sini kalau kita simpulkan dari definisi beberapa ahli, maka evidence base ini diambil dari apa? Bukti internal, bukti eksternal, dan manfaat dan juga keinginan pasien. Tidak menutup kemungkinan pasien kita itu sudah mengamati beberapa hasil penelitian. Sehingga dia punya keinginan misalkan seperti ini. Pasien dengan apa? Kelahiran anak pertama SC, kelahiran anak kedua harapannya juga bisa melahirkan normal. Nah, si pasien ini mencari bukti ilmiah apakah bisa di kelahiran kedua itu tetap diusahakan normal atau memang harus SC. Bisa juga seperti itu. Makanya ketika nanti kelahiran yang kedua, di sini ada diskusi antara si pasien, tenaga kesehatan untuk penata laksanaan asuhan kebidanan di persalinan anak kedua. Ini adalah model yang biasanya digunakan ini dari segi pendidikan regulasi. Jadi selama ini kita sudah punya teori, standar, kemudian head policy, dari segi pendidikan sudah didukung. Kemudian dari segi praktis, selama ini kita dalam melaksanakan praktek bisa didasarkan dari budaya, kemudian ada standar, polis, kemudian ketika ketemu kasus, maka menyesuaikan beberapa hal dengan yang ada di lapangan. Nah, di sini dari hasil penelitian, maka apa yang didapat seperti itu. Nah, bisa diambil dari penelitian yang eksperimen, baik kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian kalau non riset di sini dari beberapa tindakan yang diambil, kemudian disimpulkan penggunaan asuhan kebidanan apa yang pas pada kasus, misalkan kasus A. Nah, di sini ketemu akan menghasilkan evidence based praktik konsep model yang baru diambil dari mana? Dari teori yang sudah ada, penemuan di lahan, fenomena di lahan, dan juga dari hasil riset yang ada juga. Disimpulkan ketemu untuk pengambilan keputusan. Ini diadopt dari John Hopkins Nursing Evidence Based Practice Conceptual Model di tahun 2012. Ini dikopi secara internasional di tahun 2016. Manfaat evidence based di sini bisa menjadi jembatan antara penelitian dan praktik, mengeliminasi penelitian dengan kualitas penelitian yang buruk. Kalau memang beberapa penelitian mungkin beberapa penelitian sudah mendukung suatu SOP, namun penelitiannya buruk. Yang buruk bila apa? Ada beberapa indikator yang mungkin tidak bisa terpenuhi. Oh ya.
kemudian mencegah terjadinya Masih informasi bebas. yang overload terkait hasil-hasil penelitian, mengeliminasi budaya praktis Paano law tanong ng evidence based. Jadi ada praktek budaya itu yang masih dilakukan masyarakat, namun belum didukung penelitian apakah praktis CPW atau Lino? tradisional itu malah mendukung bermanfaat atau tidak bermanfaat. Jadi fungsi atau manfaat evidence based di sini akan sangat Yang belakang. membantu dalam penata laksanaan yang terbaru berdasar dari penelitian. Kekuatan dan kelemahan pada evidence based di sini, kekuatan akan memberikan layanan yang terbaik karena apa? Didukung dari penelitian yang sudah ada, fenomena yang muncul yang terbaru diambil sehingga disimpulkan bisa menjadi tata laksana yang baik. Kemudian menggunakan sumber daya yang terbaik dan terpercaya. Dari sumber daya ini kita ambil dari yang memang clinical expert, yang memang seorang yang sudah expert di bidangnya. Nah, sedangkan kelemahan di sini akan membatasi otonomi profesional. Jadi kalau misalkan seorang yang profesional atau profesi kita sebagai seorang bidan akan sedikit dibatasi karena ada beberapa yang memang belum ada penelitiannya, sehingga kita akan munculkan penelitian terbaru di mana belum didukung oleh beberapa hal yang tadi kita bahas di clinical expertise. Nah, di sini ada 7 tahap untuk bisa kita jadikan evidence based ini untuk langkah praktek selanjutnya. Di sini yang pertama menumbuhkan semangat menyelidiki atau ingin meneliti. Yang kedua, menanyakan pertanyaan klinik dengan menggunakan PICO. Mencari dan mengumpulkan bukti yang paling relevan berdasarkan menggunakan format PICO ya. Kemudian melakukan penilaian kritis terhadap bukti-bukti baik dari artikel penelitian. Kemudian mengintegrasikan bukti-bukti yang terbaik yang artikel penelitian kita sudah kumpulkan dengan salah satu ahli di klinik, serta memperhatikan keinginan manfaat bagi pasien. Jadi kalau kita sudah mengumpulkan beberapa artikel yang memang mendukung untuk suatu perubahan penata laksanaan atau mengubah asuhan kebidanan, selain kita mengumpulkan bukti artikel penelitian yang ada, kita juga mengundang ahli yang memang expert di dalamnya untuk kita membahas, mendiskusikan langkah selanjutnya. Kemudian dari sini kita mengevaluasi outcome dari yang sudah diputuskan berdasarkan bukti-bukti. Jadi bukti bisa berupa artikel ilmiah, kemudian kasus yang ada di tempat kita praktek. Setelah langkah 1 dan 6 terlampaui, maka kita perlu menyebarluaskan hasil evidence base. Kita diseminasikan, kita publikasikan supaya bisa membantu untuk penata laksanaan berikutnya. Nah, langkah untuk menumbuhkan semangat. Langkah pertama, ajak semua petugas kesehatan untuk menanyakan kembali praktik yang sedang mereka lakukan. Memasukkan EBM dalam visi misi promosi dilakukan oleh institusi kesehatan. Adanya mentor serta kadernya yang mempunyai kemampuan dalam EBM, kemampuan mengatasi hambatan terkait dengan perubahan dalam individu dan institusi. Kemudian adanya infrastruktur yang menyediakan alat-alat untuk mengembangkan evidence base. Di sini juga harus didukung dengan administrasi, leadership dalam mempertahankan budaya. Kenapa kita untuk menumbuhkan ini ada banyak sekali langkah yang harus ditempuh, karena khawatirnya ketika kita sudah melakukan diskusi dalam menentukan penata laksanaan yang terbaik akan terputus di tengah karena masih kurangnya satu dokumentasi secara administrasi. Kemudian belum adanya mentor seperti itu. Jadi memang ketika kita menentukan untuk bisa diskusi dengan menggunakan evidence base, maka beberapa syarat harus terpenuhi dulu di dalam langkah pertama ini. Langkah berikutnya adalah dengan menggunakan pertanyaan PICO. Apa PICO itu? P, kita mulai dengan populasi pasien.
I, intervensi, kemudian C-nya intervensi, pembanding atau kelompok pembanding, O, outcome, T, time, block, ada waktu batasan. Jadi kita tentukan dulu populasi pasien yang diambil. Isu topiknya apa? Kita ambil populasinya ibu bersalin, ibu hamil. Yang isunya apa yang diambil? Misalkan eklamsi. Nah, pembandingnya apa dengan hipertensi yang memang sudah ada. Jembatan itu sebelah. Iya. Harapannya outcome-nya apa? Ada tata laksanaan yang mampu mencegah atau Iya, Bapak Lepar, Bapak kami Lepar. Ini Bapak kami Lepar itu. jenis pertanyaan klinis yang biasa digunakan di sini pertanyaan intervensi yaitu meneliti mengenai keefektifan dari suatu treatment pada suatu kasus. Kemudian diagnostik. Mas, Koko, simpan sih, ini orang rumah jadi siapa? Oke, teramar, jalan sih. Ibu-ibu izin untuk matikan mikrofonnya karena nanti kami yang lain tidak mendengar dosen penjelasannya. Terima kasih. Iya, ini sudah saya coba matikan, Bu. Selanjutnya, intervensi question, yaitu peneliti mengenai keefektifan suatu treatment. Diagnostik question meneliti mengenai manfaat keakuratan seleksi interpretasi suatu alat atau instrumen. Prognostik question, yaitu pertanyaan mengenai keadaan pasien terkait kondisi tertentu, mengidentifikasi faktor yang mungkin mengubah prognosis pasien. Selanjutnya, etiologi question meneliti mengenai hubungan sebab akibat dan sesuatu yang mungkin merugikan. Meaning question meneliti mengenai makna dari suatu hal. Jadi dari format PICO tadi, pertanyaan yang perlu kita jawab dalam mengumpulkan. Jadi dalam mengumpulkan bukti dokumen dalam format PICO, kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini sehingga terjawab nanti beberapa dokumen atau artikel penelitian yang mendukung dari isu yang kita angkat bisa terjawab. Contoh pertanyaan penelitian di sini. Untuk pertanyaan intervensi, bagaimanakah pencegahan terhadap pressure elpus terhadap teknik X dibandingkan pelayanan standar, yaitu diganti posisi setiap 2 jam terhadap munculnya gejala. Nah, di sini pencegahannya dengan teknik X yang dibandingkan dengan mengganti posisinya tiap 2 jam. Nah, ini model pertanyaannya yang digunakan. Kemudian ketika ada pertanyaan lagi tentang prognostik, kita harus lengkapi juga. Apakah diet karbohidrat mampu memprediksi pemilihan berat badan selama lebih dari 6 bulan pada pasien yang mempunyai riwayat keluarga obesitas? Ini contoh pertanyaan tentang prognostik. Sedangkan untuk diagnostik, apakah D-dimer-EC lebih akurat dalam mendiagnosa jika dibandingkan ultrasound pada pasien suspek? Jadi ada pembandingnya yang digunakan dalam pertanyaan diagnosa. Untuk pertanyaan etiologi, apakah wanita kulit putih terpapar UV berkepanjangan dan tidak menggunakan protek lebih dari 1 jam meningkatkan risiko terkena melanoma? Jadi didasarkan dari etiologi penyebabnya. Melanoma itu didasarkan dari apa penyebabnya. Nah, dari sini etiologinya akan bisa terpengaruh bila misalkan ada pertanyaan seperti ini. Meaning, bagaimanakah wanita paruh baya dengan fibromalgia mempersepsikan kehilangan motor function? Jadi dari beberapa pertanyaan ini kita baru bisa menjawab apa yang ingin kita ketahui atau penata laksanaan dengan menggunakan konsep PICO. Nah, kita masuk ke langkah kedua, yaitu
kita cari dalam mencari bukti-bukti atau artikel ilmiah itu menggunakan kata kunci. Kata kunci yang sama, misalkan ibu-ibu mencari penata laksanaan terbaru tentang preeklamsia, maka kata kunci ketika mencari artikel penelitian itu ya langsung kita klik preeklamsia. Database-nya dari mana? Database penelitian, beberapa penelitian itu ibu bisa mengambil dari sini. PubMed sampai dengan Cochrane database ini adalah yang berpusat secara internasional. Jadi sudah diakui seluruh dunia sehingga menjadi tata laksana secara internasional. Semuanya digunakan. Di langkah ketiga, yaitu clinical menyesuaikan dari jenis atau level artikelnya. Di sini akan muncul lagi pertanyaan utama untuk critical appraisal. Apakah hasil penelitian tersebut valid? Apakah hasil penelitian tersebut reliable? Apakah hasil penelitian membantu melakukan perawatan untuk pasien saya? Karena ketika kita menentukan suatu tata laksananya, tentu kita kadang berpikir ini tidak cocok dengan budaya yang ada di kita. Makanya ketika kita mencari artikel, kita juga akan menentukan di sini valid enggak, reliable enggak, seperti itu. Cocok enggak dengan pasien saya di sini. Contoh kita di Indonesia, banyak artikel yang kita ambil itu dari Afrika, di mana kita sudah berbeda dari segi demografi maupun budaya kita. Jadi memang yang diambil harusnya memang ada yang sama. Contohnya kita di Indonesia ya kita tentunya mencari artikelnya yang Indonesia, nasional, kemudian naik secara internasional. Ini pada tahap ketiga dalam mengumpulkan bukti-bukti. Nah, yang paling kalau kita bikinkan piramida di sini dari yang paling rendah adalah expert opini, yaitu opini, asumsi, pendapat dari seorang yang ahli pendapat. Kemudian masuk di sini deskriptif single study. Jadi ada penelitian yang memang hanya itu. Namun hasilnya masih dalam deskriptif, hanya dinarasikan. Kemudian lanjut naik ke atas lagi ada cohort study atau case control studies, yaitu datanya memang sudah diambil dari cohort yang sudah beberapa kasus itu sama dengan tata laksana yang sama, dengan hasil yang baik, misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah masuk di cohort, naik lagi ke atas non-randomized control trial. Jadi ada trial dan error, kita pilih secara acak. Naik lagi ke RCT, naik lagi ke systematic review, meta, analisis. Jadi dari semua mulai dari yang opini ahli sampai dengan kita merandom semua hasil penelitian, maka akan ketemu untuk intervensi dan diagnostik terbaru berdasar hasil penelitian yang terbaru juga. Untuk meaning question, di sini kita mulai dari bawah, yaitu expert opini, single descriptive, dan kita dari single descriptive ini kita sintesis. Single kualitatif study sampai dengan metasintesis. Jadi kita kerucutkan menjadi lebih kecil, lebih spesifik untuk membantu dalam kita menentukan level suatu evidence base berdasarkan meaning question. Nah, langkah keempat di sini mengintegrasikan bukti-bukti. Clinical expertise ini merupakan bagian paling penting dalam proses penentuan EBP ya, Evidence Based Practice Discuss Making, yaitu contoh saat follow up untuk mengevaluasi hasil. Ini seorang CE mencatat bahwa saat treatment kasus akut atotis Dulu Kak, saya mau sampai anu. Yo, saya masker. tidak efektif. Artikel terbaru menyatakan antibiotik A mempunyai manfaat lebih baik pada antibiotik B sebagai second line antibiotik pada anak-anak. Contohnya seperti ini. Kemudian pada pasien, jika kualitas evidence base bagus, intervensi sangat memberikan manfaat, akan tetapi
Jika hasilnya dengan pasien menghasilkan suatu alasan yang membuat pasien menolak treatment, maka intervensi tidak bisa diaplikasikan. Nah, pada penelitiannya sudah memang mendukung si antibiotik B ini lebih bagus dibandingkan antibiotik A dalam menangani kasus. Para ahli pun juga menyatakan seperti itu. Namun, jika pasien menolak, maka treatment tersebut tidak bisa dilanjutkan. Pada slide ini penjelasannya seperti itu. Pada langkah kelima, langkah ini penting dalam menilai mendokumentasikan pelayanan, kualitas layanan kesehatan atau manfaat bagi pasien. Menilai apakah perubahan mengimplementasikan hasil EBM di klinik sesuai dengan apa yang tertulis di artikel. Jika hasil tidak sesuai dengan artikel yang ada, apakah ada treatment dilaksanakan sesuai SOP di artikel, apakah pasien kita mirip dengan sampel penelitian dalam artikel tersebut. Nah, di sini kita evaluasi apakah dokumen artikel penelitian yang mendukung tata laksana di tempat praktek kita sudah sesuai. Nah, jika sudah sesuai dengan treatment yang ada di penelitian dan hasilnya pun juga bagus, maka bisa digunakan penata laksanaan yang terbaru berdasarkan dari evidence. Namun, bila hasil treatment itu tidak bagus, kita perlu mengevaluasi apakah pasien yang kita gunakan ini mirip dengan sampel pada penelitian pada artikel-artikel yang sudah kita kumpulkan. Jika memang sama dan hasilnya kurang bagus, maka treatment yang terbaru berdasar artikel ini juga belum bisa digunakan untuk penata laksanaan terbaru di suatu tempat praktek. Langkah keenam, bila hasilnya memang baik hasil dari artikel penelitian dan juga asuhan kebidanan yang kita berikan itu menghasilkan baik atau tidak baik, tetap kita perlu menyebarluaskan hasil ini, evidence based. Perlu didiseminasikan minimal di tempat kita praktek, baik dalam bentuk oral presentasi, panel, roundtable, poster, podcast, komunikasi meeting, kemudian hospital, jurnal club, atau publikasi baik nasional maupun internasional. Kenapa harus dipublikasikan meskipun hasilnya tidak bagus, tidak sesuai dengan artikel-artikel yang sebelumnya? Karena ada beberapa hal mungkin yang belum terpenuhi, yaitu kriteria dari pasien kita atau responden kita tidak sama dengan yang ada di artikel. Ini pun juga akan mempengaruhi hasil dari evidence base yang kita lakukan. Nah, pada topik ini kita sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ada pertanyaan ibu-ibu? Belum ada, Bu. Monggo. Belum ada Ibu. Belum ada. Materinya di seri Bu. Bu, belum ada, Bu. Oh ya, sepertinya materinya sudah saya share Bu sampai dengan pertemuan ke-7 ya. Iya, Ibu. Iya Ibu. Oke, nanti bisa di-download dan nanti untuk absensi saya share Ibu. Jadi pembahasannya Ibu bisa tetap kapanpun, tidak perlu menunggu Zoom dari saya. Nanti bisa seperti biasa Ibu untuk mengulang lagi bisa lihat di YouTube. Nanti akan saya upload supaya nanti ketika misalkan ada masalah sinyal, tidak bisa ikut Zoom pada hari ini, namun tetap bisa mengikuti penjelasan pada YouTube seperti itu.